Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Eh, Matkul Kriminologi dosen pengampu Bapak Yaris Adrian Fajrin, SHM. Anggota kelompok Dava Gusti, NIM 410 dan saya Zulfikar Faruk, NIM 451. Pembahasan materi tinjauan singkat tentang kejahatan, tinjauan singkat tentang kriminologi, mazhab Italian dalam memandang persoalan kejahatan, dan macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Pembahasan materi, tinjauan singkat tentang kejahatan. Pengertian kejahatan. Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis atau hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan membuat manakah yang dianggap sebagai satu kejahatan. Misalnya, pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Kejahatan ada dua sudut pandang. Yang satu, sudut pandang yuridis. Sudut pandang yuridis adalah kejahatan suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Dan ada juga menurut Alam ada dua sudut pandang untuk mendefinisikan kejahatan, yaitu sudut pandang hukum. Sudut pandang hukum, kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di perundang-undang pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Sudut pandang masyarakat. Kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Sedangkan menurut M.A. Eliot, kejahatan adalah suatu masalah dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, dan hukuman denda, dan lain-lain. Sedangkan menurut Bonger, bahwa kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara merupakan pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan mengenai kejahatan. Next. Unsur-unsur kejahatan. 1. Ada perbuatan yang menimbulkan atau mengakibatkan kerugian tentu yang nyata. 2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Harus ada perbuatan yang membiarkan atau disengaja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. 4. Harus ada maksud jahat. 5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan. 6. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri. 7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Next. Klasifikasi kejahatan. 1. Motif pelakunya. Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan. Berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut. Kejahatan economic crime, misalnya penyelundupan. B. Kejahatan sexual crime, misalnya perbuatan zina. C. Kejahatan politik crime, misalnya pemberontakan PKI.
D. Kejahatan lain-lain, miscellaneous crime, misalnya penganiayaan. Dan menurut sudut kepentingan statistik, kejahatan pada kesusilaan umum, pemerkosaan atau pedofil, kejahatan terhadap harta benda, perampokan atau pencurian, kejahatan terhadap orang, pembunuhan atau penganiayaan. Next. Berdasarkan berat ringannya ancaman, sedangkan menurut AS Alam membagi kejahatan berdasarkan berat atau ringan ancaman pidana. A. Kejahatan yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku kedua KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut felony. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, panjang seumur hidup, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara. B. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ketiga KUHP, seperti saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumnya biasanya hukum denda saja. Next. Teori penyebab kejahatan. 1. Faktor pembawaan. Faktor pembawaan yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau berbakat alamiah maupun karena kegemaran atau hobi. Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia, seperti keturunan anak-anak yang berasal dari keturunan atau orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seseorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan, perkelahian, atau permusuhan kecil-kecilan. Akibat perbuatan permainan seperti kelereng atau nekeran, ketika anak menjadi akil balik kurang lebih 17-21 tahun, maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks seperti perzinahan dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan di bidang ekonomi, sedangkan antara umur 30-50, di mana manusia telah memegang posisi kehidupan yang mantap, maka mereka sering melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kedua, faktor lingkungan. Manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata baginya. Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang peran yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang. Sebab ada pepatah mengatakan apabila guru kencing berdiri, maka murid pun akan kencing berdiri. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan harmonis adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat, maupun negara. Next. Teori upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar kejahatan tidak terjadi. Kejahatan menurut Hoyle-Naggles Arifgostia, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara A. Criminal application, penerapan hukum pidana. Contoh, pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal tahun, maka dalam sistem tersebut baik tuntutan maupun putusan. B. Preventive without punishment, pencegahan tanpa pidana. Contoh, dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan
pencegahan kepada publik walaupun tidak dikenai hukuman atau sebagai shock terapi kepada masyarakat. C. Influencing views of society in crime and punishment. Contoh, mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang sebagaimana delik itu dan ancaman hukumannya. Next. Pembahasan materi tinjauan singkat tentang kriminologi. Next. Kriminologi. Pengertian kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard Alam 2010, seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata, yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan. Banyak literatur tentang kriminologi yang memberikan batasan atau pengertian tentang kriminologi. Tujuan dari pemberian definisi tersebut adalah untuk menunjukkan objek serta identitas suatu ilmu. Mengenai hal tersebut, Wolfgang berpendapat bahwa kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, karena kriminologi telah mempunyai data-data yang teratur secara baik dan konsep teoritis yang menggunakan metode-metode ilmiah. Dengan kedudukan seperti itu, tidak dipungkiri bahwa adanya hubungan yang seimbang dalam nyongkong pengetahuan akan timbul dengan berbagai lapangan ilmu. Kedudukan sosiologi, psikologi, psikiatri, hukum sejarah, dan ilmu-ilmu yang lain secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan bantuannya kepada kriminologi. Tidak mengurangi peranan kriminologi sebagai suatu objek yang berdiri sendiri, yang didasarkan atas penelitian ilmiah sebagai suatu bidang ilmu tersendiri. Kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek material atau formil. Pembeda antara bidang ilmu yang satu dengan bidang ilmu yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama maka ilmu itu adalah sama. Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahatan serta sanksi sosial terhadap keduanya. Next. Mengenai ruang lingkup kriminologi, para sarjana memberikan definisi-definisi sendiri-sendiri seperti menurut W.A. Bonger, guru besar di Universitas Amsterdam, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi. Di samping kriminologi murni atau kriminologi teoritis, ini disusun kriminologis praktis. Menurut Edwin H. Sutherland, di dalam bukunya yang berjudul Principles of Criminology, mengatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Dalam skop pembahasan ini termasuk proses-proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Proses-proses ini meliputi 3 aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan-hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi. Lalu ada
Menurut M.P. Fritz menyatakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat daripada kejahatan tersebut. Kriminolog Paul Modikdo Mulyono yang telah banyak berjasa melahirkan kriminolog-kriminolog muda Indonesia merumuskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Lalu ada menurut Sujono D. dalam bukunya yang berjudul Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Menurut Michael dan M.J. Adler menyatakan bahwa kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data-data tentang perbuatan-perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya, dan cara penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Menurut A.E. Wood, menentukan bahwa istilah kriminologi itu meliputi keseluruhan dari pengetahuan yang diperoleh dari teori atau pengalaman yang berhubungan dengan kejahatan, di dalamnya termasuk reaksi-reaksi dari kehidupan bersama atas kejahatan dan penjahatan. Menurut S. Selling, merumuskan bahwa kriminologi adalah ajaran tentang gejala-gejala yang nyata. Artinya, gejala-gejala berdaniah dan rohaniah dan kejahatan. Menurut W. Sauer, mengartikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang sifat jahat dari pribadi seseorang dan bangsa-bangsa berbudaya. Oleh karena itu, objek penyelidik kriminologis adalah pertama, kriminalitas di dalam kehidupan orang perorangan, dan kedua, kriminalitas di dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa. Bagian-bagian ilmu kriminologi. Ilmu pengetahuan terpenting lainnya yang menunjang kriminologi misalnya falsafah, sosiologi atau ilmu kemasyarakatan, psikologi atau ilmu jiwa, antropologi atau ilmu manusia, dan ilmu statistik. Sehingga kriminologi itu meliputi bagian-bagian seperti antropologi kriminal. Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberi jawaban atas pertanyaan seperti seorang penjahat mempunyai tanda-tanda khas apa di bidangnya. Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan lain sebagainya. Lalu sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal itu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat yang bisa disebut etiologi sosial. Dalam arti luas juga termasuk penyidik mengenai keadaan sekeliling fisik penjahat seperti pengaruh daerah dan pengaruh hawa. Lalu psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut jiwa. Penyelidik dapat diarahkan kepada jiwa kepribadian perorangan atau jiwa suatu kelompok atau massa untuk mengetahui jiwa tersangka, saksi, pembela, hakim, dan lain-lain. Juga untuk menyusun golongan-golongan penjahat. Lalu psiko dan neuropatologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Lalu ada peonologi, ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhan pidana. Lalu statistik kriminal, ialah ilmu pengumpulan, perhitungan, pengukuran, dan pengolahan angka gejala-gejala dalam masyarakat. Objek kriminologi. Yang pertama, kejahatan. Sesuatu yang dapat diketahui secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum. Atau lebih sederhana lagi, kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma.
Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial. Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam berkembangnya kriminologi. Lalu ada pelaku. Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru. Lalu ada reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan. Tidak salah kiranya bahwa pada akhirnya masyarakat yang menentukan tingkah laku yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Dengan demikian, dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi. Lalu macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Pengertian. Mazhab-mazhab dalam kriminologi merupakan suatu sistem pemikiran yang mengandung satu kesatuan teori mengenai sebab-sebab kejahatan. Dan dapat dikatakan bahwa sasaran utama kriminologi adalah menyangkut kejahatan, penjahat dan reaksi sosial atas kejahatan dan penjahat. Suatu teori yang membahas masalah kejahatan khususnya sebab-sebab kejahatan dan penjahat di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa mazhab atau aliran. Lalu mazhab lingkungan. Menurut mazhab ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungannya atau oleh faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Tokoh terkemuka dalam mazhab ini adalah Al-Jazaini, seorang guru besar ilmu kedokteran kehakiman di perguruan kriminal internasional di Roma. Dalam ajarannya menguraikan bahwa keadaan sosial di sekeliling manusia menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. Kelompok J5 dan teman-teman memberikan pendapat sendiri bahwa kejahatan itu bukan ada sejak lahir, tetapi faktor lingkunganlah yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Teori-teori kejahatan dari faktor sosiokultural atau sosiologi kriminal. Objek terutama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Menurut Sacipto Raharjo, teori-teori kejahatan dari aspek sosiologi terdiri dari terjadi suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya, utamanya pada negara berkembang, di mana pelanggaran norma dilatar belakangi oleh hal-hal tersebut. Menurut Nini Widianti dan Yulis Beskita, pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadi sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Klinert di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang. Kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya increasing demand for prestige articles for consumer. Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan, yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya. Hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya
The Mental Tester Theory berpendapat bahwa kelemahan otak yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan. Menurut Bonger, dalam In Leading to the Criminology, berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan, khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Itu presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.